Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala, lanjutan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Wa'lam anna qawluka hadha yudahi qawlu man yuridu an yasira faqihan fi ulumuddin. Kemarin pembahasan kita orang-orang yang dia berbuat maksiat dengan seenaknya saja. Kemudian dia berkata, nanti bisa mohon ampun kepada Allah. Kan Allah tu maha mulia. Allah tu maha pengampun daripada segala dosa. Jadi sekarang kita maksiat, besok minta ampun kepada Allah. Itu dia. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, orang ini adalah orang hamakah, orang bodoh, orang bongak. Nak apa dah maksiat aja lagi ni, nak apa dah. Besok bisa taubat balik. Nak apa tinggalkan solat, besok kan bisa solat. Nak apa ya, nak apa. Besok Allah tu maha penyayang no. Allah tu maha tahu. Tak usah kita ibadah gini, Allah kan tahu awak sibuk gini, kita jualan, Allah tu kan tahu tu kita sibuk gini. Besok aja kita taubat kepada Allah. Orang tu kata Imam Ghazali, hamakah, orang bodoh. Itu kajian kita terakhir. Wa'lam, begitu juga dengan orang-orang anna qauluka hadha, orang-orang yang berkata dengan perkataan mayuridu ayyasira faqihan fi ulumuddin min ghairi ayyadrasa ilman. Begitu juga dengan orang-orang yang berkata tak perlu belajar. Dia ingin jadi orang yang ahli fikih dalam agama. Dia menjadi orang yang alim dalam beribadah. Dia menjadi orang yang dikenal orang. Tapi dia tidak menyibukkan dirinya untuk belajar. Saya jadi orang alim besok. Saya ingin alim ilmu fikih. Saya ingin alim ilmu hadis. Saya ingin alim ilmu tafsir. Tapi dia tidak belajar ilmu itu. Bil batalah, dia banyak hari-harinya kosong. Ditambah pula lah dengan ucapannya innallaha karimur rahim. Kan Allah tu maha mulia, lagi maha penyayang, lagi maha kuasa. Allah pasti memberi kekuasaan. Allah akan memberikan ilmu ke dalam hatiku sebagaimana Allah memberikan ilmu ke dalam hatinya para nabi dan aulia, tanpa belajar dan tanpa mengulang-ulang bacaan. Ini termasuk orang bodoh. Dia belajar lah, tapi dia jadi orang alim. Saya ingin jadi orang yang alim ilmu fikih. Saya ingin jadi orang alim ilmu tasawuf. Saya ingin menjadi orang yang alim yang hebat. Tapi dia tak mau belajar. Belajar tak ada. Duduk di majlis ilmu tak ada. Dan dia katakan Allah tu kan maha mulia. Kalau Allah berkehendak kan bisa saja. Seperti Allah memberikan ilmu ke dalam dadanya para nabi dan para wali. Tanpa belajar, tanpa mengulang-ulang. Nabi kita kan tak belajar. Nabi Muhammad tak ada belajar. Maka Nabi ummi. Nabi itu tak pandai membaca.
Walaupun Nabi tak pandai baca, bukan berarti itu kurang martabatnya Rasulullah. Nah, tetap mulia martabat Nabi. Tapi kalau itu kita pakaikan kepada diri kita, itu kita namanya orang bodoh. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada itu. Katanya di dalam Ta'limut Ta'lim, Imam Zarnuji, katanya di sana, tamannaita an tamshiya faqihan munadhiran bighairi ina'in jununul fununu. Tamannaita, engkau bercita-cita tinggi menjadi orang alim, engkau bercita-cita tinggi menjadi orang yang hafal Quran, engkau bercita-cita tinggi menjadi orang yang hafal hadis Nabi, bighairi ina'in, tapi engkau tidak mementingkan ilmu itu. Engkau bercita-cita jadi orang hafal Quran, tapi engkau tak mau belajar Al-Quran. Engkau bercita-cita ingin menjadi ulama fikih, tapi engkau tak mau belajar fikih. Engkau bercita-cita ingin menjadi ulama hadis, tapi engkau tak ada belajar hadis. Bighairi ina'in, tanpa mementingkan ilmu itu, al-jununul fununu. Gila itu banyak macamnya. Jadi termasuk awak orang gilur. Dunia. Jadi kita termasuk orang gila. Kita ingin alim, tapi tak mau belajar. Kita ingin jadi orang ulama hadis, tapi tak mau belajar ilmu hadis. Kita ingin menjadi ulama tafsir, tapi tak mau belajar tafsir. Siapa namanya? Orang gila. Jununul fununu. Gila itu banyak macamnya. Termasuklah kita berarti orang gila. Begitu juga mayyuridu mala. Orang yang menginginkan sesuatu kekayaan. Dia ingin kaya. Cita-cita saya punya rumah bertingkat. Mobil saya agak 4. Dan uang saya banyak. Saya kalau libur, saya ke Eropah. Tiap bulan saya berangkat umrah. Kata kita umpamanya. Tapi tarakal harasah. Kita tak ada menanam. Wala tijarah. Tak pula berdagang. Wala kasb. Tidak pula berusaha. Maka semuanya itu cerita kosong saja. Ditambah pula dengan ucapan, innallaha karimur rahim, walahu khazainis samawati wal ard, wa huwa qadirun ala an yut'imani ala kathirin min kunuzin min kunudin istaghna bihi anil kasbi. Sesungguhnya Allah mulia lagi maha penyayang. Allah itu memiliki daripada permata benda langit dan bumi. Dan Allah berkuasa memberi siapa saja yang Allah kehendaki dan mengayakan sesuatu yang Allah kehendaki, maka orang tersebut disebut juga dengan orang bodoh. Kan iya tu, wak ingin kaya tapi nak mau berusaha, mau bongak namanya. Dan Nio dan tiap bulan pergi berangkat umrah 2 kali dalam setahun jalan-jalan ke Eropah. Tapi kebun sawit nak nahu, mangalai tidak ada. Apa kerajanya? Memanuang. Itu cerita tiap hari. Itu cerita tiap hari. Kerajaan memanuangnya. Tapi nak kemakan tiap bulan. Ke Eropah 2 kali dalam setahun. Orang apa nama tu? Gila. Ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita ini. Kita ingin masuk surga. Nanti endingnya ke sana. Kita ingin masuk surga tapi ibadah sedikit. Kita ingin terbebas daripada neraka. Tapi ibadah tak layak untuk masuk ke dalam surga. Sampai ke sana. Kita pun termasuk orang bodoh. Maka kata Imam Ghazali, Iza sami'ta kalam hadain, apabila engkau mendengar ucapan 2 orang ini,
maka kelihatanlah bodoh keduanya. Dan walaupun dia mensifatkan akan ucapannya itu dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh, walaupun dia mensifatkan Allah mulia, Allah kuasa, Allah memenuhi janji, walaupun itu dia sifatkan. Kan dia sifatkan tadi tu, saya takkan menuntut ilmu, tapi saya besok alim sendiri saja. Sebagaimana para nabi alim sendiri saja, wali alim sendiri saja. Saya tak mau berusaha, tapi saya ingin jadi orang kaya. Apa caranya? Kan Allah Maha pemberi rezeki, Allah Maha mengatur rezeki, Allah mentakdirkan seluruh hambanya agar Allah murahkan rezekinya. Yaudah, kita jadi orang kaya. Itu namanya orang bodoh. Begitu jugalah yudha'aka alaik, ditertawakan di atas engkau. Ketawa orang melihat kita. Apa? Idza talabtal maghfirah bighairi sa'alaha. Kita ingin ampunan Allah, tapi kita tak mohon ampun kepada Allah. Kita ingin maghfirah daripada Allah, tapi kita jarang istighfar. Dan ingin sekali agar Allah ampuni dosa-dosa, dan tapi mana ada istighfar kepada Allah. Istighfar pun tak pernah kita kepada Allah. Maka orang ini juga disebut dengan orang yang bodoh. Sehingga dia berkata, Allah kan mengampuni dosa hamba-Nya. Illa ma sa'a innama tajzauna ma kuntum ta'malun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kan Allah tu Maha Pengampun. Tidak pun kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Oh enggak, itu adalah bahasanya orang-orang bodoh. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, menuntut ilmu, mencari harta, i'timadan ala karamihi, itu berpegang teguh di atas kemuliaannya. Allah beri kita ilmu, ambil kemuliaan daripada ilmu. Allah beri kita harta, ambil kemuliaan daripada harta. Apa kemuliaan daripada harta? Bisa kita membangun masjid, bisa kita membangun pesantren, bisa kita memberi makan anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, fala takrut tazawwadu lil akhirah. Jangan tinggalkan bekal untuk akhirat. Jadi bekal akhirat itu dua saja dia. Ilmu satu, harta satu. Itu bekal akhirat. Ilmu untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan. Harta untuk kita infakkan. Itu adalah bagian daripada bekal akhirat. Maka kata Ustaz Abdul Samad tadi, ada orang bilang, baju nakkan bisa dibawa mati doh, tanah nakkan bisa dibawa mati, harta piti nak bisa dibawa mati. Bisa, kata Ustaz Samad. Caranya bagaimana caranya? Caranya infakkan dia. Sebelum kita mati, infakkan baju. Sebelum kita mati, infakkan tanah. Sebelum kita mati, infakkan harta kita. Sebelum kita mati, infakkan segala harta yang pernah kita miliki. Maka harta itu berarti kita bawa mati. Itu maksudnya. Fa inna rabbud dunya wal akhirah wahid. Tuhan kita satu. Bima karimur rahim. Mulia lagi maha penyayang. Laisa yadhillahu karimi ta'atik. Dan Allah tidak akan bertambah dengan taat kita kepada Allah. Allah tak akan bertambah mulia dengan kita taat kepada Allah. Jadi jangan kira pula kalau kita tak solat maka Allah lemah. Tak. Jangan kira dengan kita melaksanakan solat Allah pun menjadi tambah mulia. Tak. Tak ada kaitannya. Nak salatkah kita atau tidak salat, yang Allah tetap tidak akan mulia dengan taat kita, dan Allah tidak akan hina dengan maksiat kita. Hanya saja kemuliaannya Allah, memudahkan Allah
memberikan jalan kepada engkau untuk sampai kepadanya. Dengan bagaimana cara ya? Tentu dengan ilmu. Dengan ilmu Allah mudahkan jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam ibadah, itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Sabar ni penting ini. Maka menuntut ilmu tu kita mesti harus sabar. Ada orang yang tak sabar menuntut ilmu. Sehari, 2 hari di pondok, balik dia pulang ke rumah. Kata Kiai, kenapa pulang? Tak tahan saya di pondok ni, Kiai. Kenapa? Makannya supermi juga orang tolu. Supermi abui tolu. Itu aja, tak tahan lagi. Tak sabar dia. Pulang. Akhirnya, tak dapat kebahagiaan ilmu. Kadang ada pula anak sabar, orang tua tak sabar. Orang tua nak melihat anak terus. Nanti pagi lihat anak, nanti malam lihat lagi anak. Nak ingin melihat anak terus saja di pesantren. Bagaimana dia akan menjadi orang yang alim? Terganggu. Sabar. Sabar di atas meninggalkan syahwat. Keinginan-keinginan. Ini ketika kita mengaji harus sabar kita daripada meninggalkan syahwat. Saya terasa karena saya mondok. Habis mondok langsung ke Mesir, habis ke Mesir langsung ke Sudan. Terasa itu. Ketika mondok mana kita dapat makan martabak Mesir? Ketika kita mondok mana kita dapat makan nasi goreng enak? Ketika mondok mana dapat makan ayam apa namanya itu? Ayam penyet. Tak dapat. Kami dulu ingat, masih ingat dulu pesantren itu, ya Allah. Pasar sekali seminggu. Jadi makan ikan tu sekali seminggu. Itu pun dapatnya dua ruas jari kalau mungkin ni. Jadi selebih itu apa? Jariang, kalau tak jariang, pucuk ubi digoreng, daging kantri. Kalau tak, toruang, itu aja tu digilir-gilirkan dalam hari itu. Kerupuk. Pak Imam terasa dia tu, ya Allah. Kadang kalau dipikir-pikir tu, tak nius kalau pesantren tu dah. Amak kita makan lama tu. Apalagi saya kembar Zulhendra Rais. Hendra makan enak ada di luar itu. Awak di pondok, ya Allah. Pernah sekali nampak oleh orang tua saya sedang makan. Orang tua saya datang ke pondok, saya tak tahu. Datang nampak saya sedang makan macam tu, nangis beliau. Dia ikut makan nak, dia tak pernah awak memakan ikut di rumah kau nak. Di rumah tentu dia tak pernah makan itu. Di pesantren jam baca aja lah. Apa pun lama di pesantren. Jadi harus berani kita meninggalkan yang lezat-lezat itu baru mendapat ilmu. Tapi kalau kita dengan rahatul abdan, badan kita senang, rohah, bermanja-manja, ilmu payah, menempelnya di kita payah. Harus aja mujahadah dulu, baru ilmu itu bisa menempel kepada kita. Handphone, kami pesantren mana boleh handphone? Tak boleh. Kami megang handphone baru dah tamat, baru nak kuliah ke Mesir, baru megang handphone. Di pesantren tak boleh pegang handphone. Kan syahwat itu, keinginan dunia itu. Tapi kalau santri sudah pakai handphone pula, itu susah. Jangan diharap lagi santri tadi akan mendapatkan ilmu. Maka oleh karena itu, orang-orang yang sudah sabar dia di atas meninggalkan syahwat keinginan-keinginan dunia demi kemuliaan ilmu, maka dia sudah menuruti dan mengikuti jalannya para nabi-nabi ulul azmi. Minan nabiyyin, daripada nabi, para anbiya, wassalihin, daripada orang-orang saleh. Wala tatma'u fi an tahsida ma lam tazra'a walaita min sa' walaita man sama wa salla wa jahada wa taghfira lahu fa hadha jamal mimma yanbaghi an tahfadha an jawahir. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam hal ibadah kepada Allah, maka kita sudah mengikuti cara jalannya para nabi dan para orang-orang saleh.
Itu dia. Makanya anak-anak yang di pesantren itu kalau dia sabar di pesantren, Masya Allah, keluarnya dapat ilmu. Banyak mutiara-mutiara yang dia dapatkan. Tapi kalau dia tidak sabar dalam menahan keinginan, menahan yang lezat-lezat, tak sabar dia, maka ilmu tadi tidak akan bisa menempel kepada dirinya. Maka janganlah engkau rakus pada sesuatu yang tidak engkau tanam. Awak tidak ada menanamnya dah, tapi congok kepada itu. Maksudnya harapan kita besar kepada itu. Itu tak boleh. Walaita, dan tidak mungkin orang yang berpuasa dan orang yang salat dan orang yang berjihad, wattaqi ghufralahu, dan padahal dia tidak diampuni daripada dosanya oleh Allah. Takkan mungkin, pasti Allah ampuni daripadanya. Wa yanbaghi an tahfaza anhu jawarihuka, dan hendaklah seseorang menjaga seluruh anggota tubuhnya. Zahirah, yang zahir. Mana anggota tubuh yang zahir? Tangan, kaki, mata, kepala, anggota tubuh yang zahir. Dari apa ia jaga? Daripada melakukan suatu dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal hadzal jawarih, dan berikanlah kepada anggota tubuh kita itu peluang agar dia bisa beribadah kepada Allah. Wa innama tatarashahu min sifatil qulb, fa in aradta al-hifdzal jawarih fa 'alaika bi tathhiril qulb. Maka siapa yang ingin anggota tubuhnya terjaga daripada dosa, maka hendaklah dia pertama kali membersihkan daripada hatinya. Jadi puncak itu nampaknya hati. Kalau hati kita bersih, tangan kita insya Allah bersih. Takkan mungkin tangan mencuri. Kalau hati bersih, mata takkan mungkin memandang maksiat. Kalau hati bersih, takkan mungkin telinga mendengarkan maksiat. Kalau hati bersih, takkan mungkin kepala otak memikirkan perkara maksiat. Fahuwa taqwal batin, yang hati itu adalah takwa yang dari dalam. Jadi yang mesti harus kita takwakan di tubuh kita ni hati. Bersihkan ya batin hati tadi. Wal qalbu huwa mudghatun, dan hati itu dia adalah segumpal mudghah, darah. Allati idza saluhat saluhat biha sairil jasad, yang ketika dia baik maka baiklah seluruh jasad. Wa iza fasadat, dan apabila dia rusak maka rusaklah segala jasad. Hati wa elok orang nampak dah. Hati wa elok, takkan mau tangan melakukan maksiat. Kalau orang hatinya sehat, takkan mau dia melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Kalau orang hatinya elok, takkan mau dia memandang maksiat. Tapi ketika hati rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Hati kalaulah banyak dosa, tangan pasti mengerjakan dosa. Hati kalaulah banyak dosa, kaki pasti melangkah kepada dosa. Hati sudah banyak maksiat, pasti mata pun menuju maksiat. Hati kalau sudah banyak dosa, telinga pun menginginkan maksiat. Fashtaghil bi islahihi, maka hendaklah seseorang menyibukkan dirinya untuk menjaga hatinya, menjaga anggota tubuhnya dengan menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Bimulazamatul muraqabah, dengan cara selalu merasa diri di muraqabah. Apa muraqabah tu Ustaz? Muraqabah tu merasa diri selalu diintai oleh Allah. Itu muraqabah namanya. Merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Di masjid rasanya ada Allah. Di rumah kita merasa diri kita diperhatikan Allah. Di kantor diri kita merasa diri kita diperhatikan Allah.
Di mana saja diri kita merasa diperhatikan Allah, itulah maqam itu disebut dengan maqam muraqabah. Jadi siapa yang ingin hatinya bersih, caranya harus muraqabah. Muraqabah selalu merasa diintai oleh Allah. Takkan ada peluang maksiat, Pak. Takkan ada peluang maksiat yang akan kita lakukan. Ketika nak mencuri, ingat Allah sedang memperhatikan kita. Tinggal mencuri. Ketika nak menggunjing orang, ingat Allah sedang memperhatikan. Tinggal pula gunjing. Ketika kita nak apa lagi? Nak menampar, ketika kita nak menyakiti orang, ingat Allah sedang mengintai kita. Maka dalil itulah mengatakan bahawa selama kita merasa diri kita diintai dan diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan mungkin untuk melakukan maksiat. Jadi kalau Syekh saya bertanya dulu ke Syekh saya, seperti apa rasanya memasukkan muraqabah itu? Seperti seolah-olah ada nasi di dalam nampan kita. Kita makan pakai nasi, pakai nampan. Nampan tu dulang besar tu nampan. Ada nasi banyak. Nasi banyak. Yang nasi banyak ni diseolah-olahkan kita sedang diperhatikan oleh orang yang akan memakan. Orang yang akan memakan ni tak tahu dia yang akan diambil inikah dulu, entah ini dulu, bisa jadi ini yang diambil dulu. Tapi pada intinya yang ada nasi di depannya itu pasti dia perhatikan. Maka kalau orang yang sudah mantap muraqabah, maka dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lulus tes muraqabah itu? Murid Imam Ghazali. Dikasih oleh Imam Ghazali burung satu-satu orang. 4 orang. Dikasih burung oleh Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Engkau sembelih burung ini di tempat yang tak dilihat oleh satu apapun. Murid ada 4 ni. Murid pertama, murid kedua, murid ketiga, murid keempat. Dikasih burung masing-masing. Murid pertama kasih 1 burung. Murid kedua 1 burung. Murid ketiga 1 burung. Murid keempat 1 burung. Kata Imam Ghazali, engkau sembelih burung yang ada di tangan kalian itu di tempat yang tak dilihat oleh satu apapun. Itu dia. Burung yang di tangan, bukan burung yang di sana. Ini burung yang di tangan. Ini ujian ini. Burung yang di tangan. Sembelih burung yang di tangan kalian di tempat yang tak dilihat oleh satu apapun juga. Tak ada yang melihat. Silakan. Pergilah murid. Ada yang murid menyelam lautan, dasar lautan. Sampai di dalam, lihat kiri kanan. Tak ada lagi. Disembelih burung tadi. Ada yang pergi ke atas gunung. Tinggi gunung. Pergi ke atas gunung, sampai di atas gunung, tengok kiri kanan. Tak ada orang, disembelih. 2. Yang ketiga, pergi ke dalam gua. Ada gua yang begitu gelap. Pergi ke dalam gua. Ke sudut gua, ujung gua. Tengok, tak ada orang, tak ada satu apapun, disembelih. 3 orang murid sudah menyembelih burung. Murid yang keempat tidak disembelihnya burung ini. Pergi ke dasar lautan, tak jadi dia sembelih. Pergi ke atas gunung, tak jadi dia sembelih. Pergi ke dalam gua, tak jadi dia sembelih. Akhirnya keempat-empat murid ini menghadap Imam Ghazali. Si A, sudah aku sembelih guru. Di mana? Di dasar lautan. Si B, sudah saya sembelih guru. Di mana? Di puncak gunung. Si C, sudah saya sembelih guru. Di mana? Di dalam gua. Ketika itu tak ada orang di dalam gua. Si D, aku tak bisa menyembelih guru, kata si D kepada Imam Ghazali. Kenapa? Kemanapun aku pergi, aku selalu merasa diriku diawasi Allah. Aku coba ke dalam dasar lautan, ternyata juga Allah. Aku pergi ke atas gunung, juga aku merasa diriku ada Allah. Aku pergi ke dalam gua, juga merasa diriku diawasi Allah. Maka aku tak bisa menyembelihnya. 4 murid
cuman satu yang lulus ujian muraqabah. Itu yang namanya muraqabah. Itu murid Imam Ghazali tu. Kalau tiba di awak mungkin kan perampak semua dia mungkin. Nak lihat orang sikoranya lalu je lah kata kan. Itu dia. Jadi kalau masak muraqabah tu, bagusnya yang mengaji muraqabah ni pejabat-pejabat. Pejabat. Tuan Cak tu ngaji muraqabah tu. Piti-piti seketik tu terkadang anak dia ambil dia sedang ditengok Allah Taala ni hadir tu kata kan. Nak nanda tangan surat, apa cara ni? Sedang diawasi Allah. Maka pejabat tu wajib sebenarnya mengaji tasawuf. Cuma kadang pejabat pun tak bilu pula duduk di masjid. Ini PPKM pula gini pula cara ke masjid. Dahsyat sekarang. Itu di dekat apa? Di dekat Nangka ke Sudirman tu portalnya tu dah beton semen sekarang. Itu tempat berdebatnya polisi dengan poluan tu dah situ tu lah. Jadi daripada heboh-heboh polisi nanti pasanglah apa lagi? Pasang tembok ini. Mantap jo Pak Babinsa, Babin Kantipmas, Babinsa kalau polisi ya. Mantap ini. Oh, Babin Kantipmas. Mantap ini. Selapor nanti ke Kapolda kan. Kalau tiba di antum apa jawaban antum kira-kira? Laporlah. Dia nak pejabat nanti. Selapor Pak polisi. Pada dasarnya kalau menengok video tu, inyo pun aparatur apa namanya negara, tapi dia merasa bahwa tidak nyaman. Nak nyaman kena itu. Ya bisa saja inyo capek nak pulang anaknya sakit. Bisa jadi inyo capek pulang istrinya sakit, anaknya masih kecil-kecil. Bisa saja. Kita harus tahu pula zurufnya keadaan masyarakat, harus faham kita. Sedangkan salat saja Nabi melarang kita tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Kenapa? Karena jadi makmum ada orang tua. Ada yang jadi makmum ini bawa anak-anaknya sedang menangis. Bisa jadi yang jadi makmum tu orang sakit. Bisa jadi yang jadi makmum itu orang yang menunggu antrian tadi. Tambah lama salat. Tentu tambah dipotong antriannya orang. Tak boleh. Salat saja lebih dianjurkan untuk tasamuh. Memberi maaf. Atau lebih kepada toleransi. Apalagi dengan peraturan-peraturan di dunia ini. Lebih lagi harus kita toleransi. Habis pembahasan kita maksiat. Jadi terakhir kemarin maksiat kaki ya. Terakhir kemarin. Maksiat. Pokoknya maksiat jawarih. Maksiat anggota tubuh sudah habis. Masuk kepada maksiat hati lagi. Al-qawlu fi ma'asil qalb. Perkataan pada maksiat hati, kata Imam Ghazali. I'lam, ketahuilah hai orang-orang yang belajar. Hai orang-orang yang belajar, hai orang-orang yang membaca kitab Bidayatul Hidayah, ketahuilah. Anna sifatal mazmumah, bahwa sesungguhnya sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Kathiratun, banyak. Banyak. Jadi sifat-sifat yang tercela di dalam hati banyak. Banyak. Jadi ada yang mengatakan, Imam Ghazali mengatakan lebih besar dosa batin dibandingkan dengan dosa zahir. Dosa zahir, dosa tangan, dosa kaki, itu dosa zahir. Lebih besar dosa batin di dalam dibandingkan dengan dosa zahir. Annal insana ijtama'a alaihi arba'al anwa' minal awsaf. Apabila seorang insan berkumpul padanya 4 jenis daripada sifat. Mana yang 4 itu? Pertama, as-subaiyah. Subaiyah, sifat binatang buas. Yang kedua, wal-bahimah, sifat binatang ternak. Wasyaitaniyah, yang ketiga, sifat syaitan. Yang keempat, sifat rabbaniyah, sifatnya malaikat. Apabila terkumpul di dalam dada seseorang, maka seseorang itu dikategorikan kepada khinzir, kepada anjing, kepada babi, kepada syaitan. Dan apabila satu ada pada dirinya, maka orang itulah menjadi hakim. Jadi ada binatang buas, ada binatang ternak, ada syaitan, ada malaikat di dalam tubuh kita.
Yang khinzir, yang binatang buas diumpamakan khinzir, babi. Ternak diumpamakan daripada kalb, anjing. Syaitan, ya syaitan. Rabbaniyah, malaikat, hakim. Maka mana dia? Maka seperti khinzir, babi. Maka dia mewarisi syahwat keinginan. Jadi keinginan-keinginan di dalam dada kita itu tanda kita punya sifat subaiyah namanya. Maka ketika keinginan itu kita lampiaskan kepada yang haram, maka itu sudah ke tahap khinzir, babi. Kemudian kalb, anjing, wahiyal ghadab, pemarah. Anjing kan pemarah nih. Anjing pemarah, penyala. Anjing itu menyala aja. Suaranya selalu ribut. Dan syaitan itu selalu mengarahkan syahwat tadi agar syahwat itu bisa melampiaskan sesuatu dengan kemarahannya. Maka kalau sudah marah, syahwat pun memuncak, mafayazilul akli, maka hilanglah akal manusia. Jadi, makanya hilang akal orang-orang marah itu. Orang kalau sudah sampai ke tahap puncak marah, itu aib dia akan dia buka itu. Kalau nyala marah, bini kalaulah marah kepada laki, itu aib laki itu dibuka itu. Iya. Begitu juga dengan sang suami, kalau sudah marah kepada istri, aib istri pun dibukain. Orang marah sudah sampai tingkat marahnya kepada tingkat yang paling tinggi, maka hilanglah daripada akalnya. Orang hilang akal sama orang mabuk. Maka dari sini pula lah ada sebagian orang mengatakan bahawa tolak apabila dijatuhkan ketika marah, maka tolaknya tak jatuh. Kenapa? Karena orang marah sedang hilang akal. Tidak. Menurut kajian mazhab kita tidak. Tolak yang dijatuhkan walaupun dalam keadaan marah, tolaknya tetap jatuh. Jatuh, tetap jatuh. Ya, menurut mazhab Syafi'i jelas. Tolak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, walaupun sedang dalam keadaan marah, maka tolak itu jatuh. Yang tak jatuh tu kalau dia mentolak istrinya, tapi dalam keadaan mabuk, itu baru tak jatuh. Tapi setelah dia sadar, ditanya lagi, bang, abang tadi menjatuhkan tolak saya bang ketika mabuk. Macam mana? Betul bang? Kalau abangnya mengatakan iyo, berarti jatuhlah tolak itu. Tapi kalau dia mengatakan enggak, kata dia, betul tak jatuhlah dia. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, bagi orang yang syadidul ghadbi, bagi orang yang sedang marah kuat, menjatuhkan tolak, maka tolaknya tetap jatuh. Itulah. Manalah ada orang menjatuhkan tolak sedang sayang-sayang. Sedang makan berdua je bini kau. Mak lo, mak masakan adik, dek iyo dek. Ni, lo adakan dan carayan kau je lah. Pernah nampak dia gitu? Pernah tak? Orang sedang berkasih sayang bercerai. Mana mungkin? Takkan mungkin. Ya pastilah cerai itu sedang dalam keadaan marah. Ini ada pula ustaz berceramah. Kalau sedang marah, bapa menjatuhkan tolak kepada ibu, maka tolaknya tak jatuh. Mana ada orang tak marah menjatuhkan tolak? Tolak tu hasilnya kerana dari marah itulah. Sedang emosi baru jatuh tolak. Jatuhlah tolak. Takkan mungkin. Ni ancak, tekaukan di ni ancak. Sayang abang ke adik-adik. Pencarian kau. Aku tolak kau. Manalah ada nak mungkin. Ada mungkin tapi orang bongak kan. Tak jatuh tolaknya ni. Jadi kalau sudah syahwat tinggi, syahwat tadilah yang membawa kepada kemarahan. Kalau sudah sampai ke tahap kemarahan, maka puncak dari marah adalah menghilangkan daripada akal. InsyaAllah ini akan kita baca nanti di pekan yang akan datang tentang maksiat hati. Jadi maksiat anggota tubuh sudah, maksiat mata sudah, maksiat hidung sudah, maksiat telinga sudah, maksiat mulut sudah, maksiat kaki sudah, maksiat tangan sudah. Ini masuk ke dalam maksiat bagian dalam lagi. Bagian dalam itu, itulah yang disebut dengan hati. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين